Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla sya'nu fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Masih kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, ya, karya Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Masih di bab tentang ma yajibu min aunil malhuf. Bab tentang kewajiban membantu orang yang teraniaya. Bab tentang wajibnya membantu orang yang teraniaya. Kata Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, beliau mengatakan haddatsana Al-Uwaisi qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Sinad an abihi an Urwah an Abi Murawih an Abi Dzar radhiyallahu an. Jadi ini jalurnya dari sahabat yang bernama An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, ditanya, ayyul a'mali khairun. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang khairun, yang terbaik. Ini sahabat, ya, kalau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu, ya, pertanyaannya itu amat sangat berkualitas, ya. Ayyul a'mali khairun, amalan apa yang paling terbaik? Ya, amalan apa yang paling terbaik? Jadi sahabat kalau bertanya itu selalu tentang amal soleh, tentang amal kebaikan, tentang amal akhirat. Maka Nabi ditanya ayyul a'mali khairun, amalan apa yang terbaik? Qal, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan imanun billahi wa jihadun fi sabilih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan terbaik itu adalah iman kepada Allah, wa jihadun fi sabili, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan yang terbaik itu adalah imanun billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qal, kemudian, ya, yang bertanya ini kembali bertanya, fa ayyur riqabi afdal, ya, budak yang bagaimanakah yang paling afdol untuk dimerdekakan?
Ya, budak mana yang paling besar pahalanya kalau dibebaskan? Ya. Qal, maka Nabi pun mengatakan aglaha samanan wa anfasuha inda ahliha. Budak yang paling afdol pahalanya tatkala dimerdekakan itu yang paling mahal harganya. Karena budak itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabat, tabi'in dan seterusnya, itu harga budak itu berbeda-beda. Ada budak yang badannya kuat, ya skillnya bagus, ini tentu harganya juga mahal. Ada lagi budak yang badannya ya sangat diet, ya artinya kurus, ya dan kurang skill. Nah ini biasa harga budaknya sangat rendah, jadi berbeda-beda. Maka pahala yang besar dalam memerdekakan budak adalah yang paling mahal harganya, wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling sangat berharga bagi pemiliknya. Ini yang paling besar pahalanya tatkala budak itu dimerdekakan. Qal, kemudian laki-laki ini kembali bertanya, afara'aita illam astati' ba'dal amali. Dia bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku nggak bisa melakukan ba'dal amal, sebagian amal-amal tadi? Ya. Qal, maka Nabi pun mengatakan tu'inu dha'i'an au tasna'u li akhraqa. Kalau engkau nggak bisa ngelakuin amalan-amalan yang berat tadi, maka engkau membantu orang yang doian, orang yang tidak punya kerjaan, ya, atau engkau membantu orang yang punya kerjaan tapi kategorinya dia pas-pasan, kurang. Ya, engkau membantu orang yang punya kerjaan. Karena biasanya kita memberi orang itu biasanya orang yang tidak punya kerjaan. Padahal bisa jadi orang yang punya kerjaan itu dianggap mampu, padahal dia kurang. Nah, dia mungkin kerja atau dia mungkin jadi apa, tapi kurang. Nah ini butuh dibantu. Atau engkau membantu orang yang tidak punya sama sekali kerjaan dan tidak punya skill dan kemampuan, engkau bantu dia. Ya, engkau bantu. Qal, kemudian laki-laki ini kembali berkata, afara'aita in du'uftu. Ya Rasulullah, gimana kalau aku lemah, nggak bisa bantu orang tadi, amal soleh juga terbatas, aku juga lemah, nggak bisa bantu orang, gimana ya Rasulullah? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, tad'un nasa minasyarr fa innaha sadaqatun tasaddaquha ala nafsik. Kalau begitu, kau tinggalkan manusia dari berbuat keburukan, karena ya tidak melakukan keburukan kepada manusia itu adalah sedekah yang kau sedekahkan untuk dirimu. Artinya kalau amal-amal kebaikan runtutan tadi susah banyak diamalkan, maka paling minim adalah kita jangan melakukan keburukan kepada orang lain. Bahasa mudahnya, kalau kita nggak bantu orang, nggak bisa bantu orang, jangan berbuat jahat kepada orang, kan gitu. Kadang bantunya enggak, malah berbuat buruk kepada orang. Ya, hadis ini kata Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Beliau mengatakan hadis ini mencakup beberapa amalan-amalan kebaikan. Yang pertama, ya kata beliau, tatkala Nabi ditanya tentang ayul a'mali khairun, amalan apa terbaik? Amal soleh yang paling besar pahalanya
dan pahalanya akan kembali kepada pelakunya. Maka Nabi pun mengatakan yang pertama adalah imanun billah. Yang pertama iman kepada Allah Azza wa Jal. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rukun iman yang pertama itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Wal imanu billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau yatadammanul iman biwujudih. Bentuk real di antara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau bahasa orang-orang belajar dulu di madrasah itu, di antara sifat Allah itu apa? Wujud. Allah itu ada. Ini iman kepada Allah Ta'ala. Yang pertama kata beliau yatadammanul iman billah biwujudi, dengan adanya Allah Ta'ala. Karena ada kelompok yang ternyata tidak mengakui keberadaan Sang Pencipta. Ada nggak Pak? Kelompok apa namanya? Ateis. Nah, ini keyakinan ini sudah mulai merambah ya di Jazirah Arab sana. Orang sudah nggak percaya lagi adanya siapa? Al-Khaliq, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ini bagi orang-orang yang gemar ya dan senang belajar filsafat. Ya, saking terbang kemana akalnya dia mempelajari tentang ilmu filsafat, ujung-ujungnya tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyandarkan kepada dirinya, kepada akalnya. Padahal akal manusia itu terbatas. Ya, iman terhadap biwujudillah, dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal hayyul qayyum. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, Maha al-qayyum. Maha mengatur alam semesta ini, al-mudabbir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya, ini diantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-hayy, al-qayyum, al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, ar-rahman ar-rahim. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Coba antum sebutkan 10 dari nama-nama Allah taala. Apa aja yang pertama? Ar-Rahman, terus Ar-Rahim, ya, surat Al-Fatihah. Nah, Al-Malik, 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 ya. Nah, terus Al-Quddus, apa? As-Salam, terus Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini nyambung ya. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ya. Dan itu dibahas ya dalam kitab Mukhtasar Fiqhul Asma'il Husna, ya, karya Syekh Abdul Razak. Sebutkan di situ ada lafzul jalalah Allah, ya, kemudian Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Kemudian kata beliau wa yatadammanul iman bi uluhiyati. Yang pertama tadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada. Kemudian ya, mencakup bi uluhiyati, iman terhadap uluhiyah Allah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak dan benar disembah, yang lainnya tidak benar dan berhak untuk disembah. Ini yang disebut dengan tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Bahasa mudahnya yang kita sebutkan dari kitab
I'anatul Mustafid dan juga Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, bahwa tauhid al-uluhiyah itu adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Atau pengertian lainnya adalah ifradullahi ta'ala bi af'alil ibad, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hambanya, bahwa hak ibadah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ucapkan dalam setiap salat kita di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku. Kemudian ya, mencakup juga wa yatadammanu tauhiduhu fi rububiyyatih, dan mencakup iman kepada Allah taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Rububiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, kepemilikan dan pengaturan, bahwa Allah Subhanahu wa taala huwa Rabb al-Khaliq, sang pencipta. Ar-Raziq, Allah itu zat yang maha pemberi rizki. Makanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, kemudian Ar-Raziq, kemudian Al-Muhyi yang menghidupkan, kemudian yang mematikan, Al-Mudabbir li jami'il umur, dan Allah yang mengatur seluruh urusan perkara dunia. Dan Allah ya melakukan apa yang Allah kehendaki pada kepemilikan langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan kehendak Allah taala. Tidak ada yang bisa merubah keputusan Allah. Tidak ada yang bisa merubah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, juga termasuk di antara bentuk beriman kepada Allah taala, kata beliau, adalah al-imanu bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Beriman dengan nama-nama Allah taala yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, al-warida fi kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wasalam, yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kepada Allah itu mencakup apa tadi? Iman dengan keberadaan Allah Ta'ala. Kemudian iman dengan tauhid apa tadi? Uluhiyah Allah Ta'ala. Kemudian mencakup juga iman dengan tauhid rububiyah Allah Ta'ala. Dan juga mencakup beriman dengan nama-nama Allah Ta'ala yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian ya, termasuk di antara al-imanu billah ya, yang mencakup iman kepada Allah taala, kata beliau, adalah imtisalu awamirihi ilman wa amalan ibtigha'a mardatillah. Mengerjakan perintah-perintah Allah taala. Mengerjakan perintah-perintah Allah taala didasari dengan ilmu dan amal yang dia harapkan adalah keridhaan Allah taala. Jadi menjalankan perintah-perintah ya. Kemudian bahkan kata beliau, termasuk di antara al-imanu billah adalah menjauhi larangan-larangan Allah taala dalam rangka memuliakan Allah taala dan khaufan min iqabih, karena takut juga dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk iman kepada Allah. Dan termasuk juga al-iman billah, kata beliau, adalah mencakup ihlalul halal, menghalalkan yang halal, wa tahrimul haram, dan mengharamkan yang haram, bukan menghalalkan yang haram. Ya, kadang ada orang itu karena mungkin ya terlalu jauh ya dari bimbingan para ulama dan ilmu, sampai berani ya menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, seperti yang terjadi ya dalam beberapa bulan kemarin itu, ya berani menghalalkan yang haram.
Atau umpamanya yang makruh. Padahal makruh sendiri hukumnya apa? Hah? Dibenci. Ya, apalagi itu tingkatannya pada hal-hal yang memudaratkan diri sendiri, orang lain, ya, dan tidak ada manfaatnya. Maka ya kalau ternyata dia berani mengharamkan yang halal, ini bahaya. Berarti iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala masih di apa? Dipertanyakan. Mengharamkan yang halal. Ya. Karena hukum itu adalah tadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya, dan banyak ya pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga contoh-contoh berkaitan dengan yang haram, ya, kemudian hukum-hukum yang lain dan juga qasas, ya, kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an dan juga pada sunnah Nabi, semuanya ini masuk kategori al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari ucapan Nabi tatkala ditanya tentang ayul a'mali khairun, Nabi mengatakan imanun billah, iman kepada Allah taala, wa jihadun fi sabili, dan jihad di jalannya. Jihad itu ya bimaknal am, dengan arti secara umum kata beliau adalah dimulai dengan jihadin nafsi. Dimulai dengan jihad melawan hawa nafsu. Ya, jihad melawan hawa nafsu. Dan jihad melawan hawa nafsu ya kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi khairi hadil ibad. Beliau mengatakan bahwa jihad melawan hawa nafsu itu ala arba'i maratib. Bahwa jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 martabat. Ada 4 martabatnya. Yang pertama, ya, kata beliau, ya, adalah jihadu nafsi hatta tafqah al-huda allazi awhahu Allahu azza wa jalla ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu dengan engkau mengetahui, memahami petunjuk yang Allah wahyukan kepada nabinya, yaitu dengan belajar ilmu agama. Jadi antum kalau cerita ingin jihad itu yang pertama apa? Belajar ilmu dulu. Karena nuntut ilmu itu termasuk jihad melawan hawa nafsu, bahkan ini martabat yang pertama. Jangan gembar-gembornya jihad tapi nggak pernah belajar ilmu agama. Taklim nggak datang, tahu-tahu udah langsung ikut, susah, ilmunya nggak ada. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau wa jihadu nafsi hatta ta'mal bima faqih. Yang kedua, jihad melawan hawa nafsu adalah sampai engkau mengamalkan apa yang kau tahu dari ilmu agama. Ini martabat yang kedua. Setelah belajar ilmu, ilmunya diapakan? Diamalkan. Kemudian yang ketiga, wa jihadu nafsi hatta tu'allima bima alimta wa amilta ibtigha'a wajhillah azza wa jal. Dan yang ketiga, jihad melawan hawa nafsu itu adalah engkau mengajarkan ilmu apa yang engkau tahu dan apa yang engkau amalkan dengan mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini martabat yang ketiga. Jadi yang pertama tadi apa? Belajar, yang kedua mengamalkan ilmu, yang ketiga mengajarkan ilmu. Kemudian yang keempat, ya, kata beliau wa jihadun nafsi kay tasbiru 'alal adza allazi yanalu man yad'u ilal khair wa yanha 'anil syarr. Yang keempat, jihad melawan hawa nafsu itu agar kau bersabar atas gangguan. Ya, gangguan yang didapatkan oleh orang yang menyeru pada kebaikan.
gangguan yang didapatkan oleh orang yang melarang dari hal yang buruk tatkala mengajarkan manusia dan mendakwahkan dakwah para rasul, para nabi. Ya, karena orang yang mendakwahkan ya, dengan dakwahnya para nabi, para rasul, dakwah tauhid dan yang lain, pasti akan mendapatkan gangguan, pasti akan dicela. Maka dia butuh yang namanya apa? Yang namanya sabar. Dan tidak mungkin ya kita bisa berjihad melawan hawa nafsu kecuali kita bersungguh-sungguh dengan kesungguhan kita sampai 4 hal itu bisa. Kalau bisa maka berarti ya jihad melawan hawa nafsu itu sudah bisa kita lakukan. Belajar ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya dan bersabar atas apa yang dia dapatkan dari gangguan. Itu jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang berikutnya kata beliau fal jihadu lil kufar, ya, jihad melawan orang-orang kafir. Ini disyariatkan untuk apa? Liyadkhulu fil Islam, agar mereka masuk dalam Islam. Tapi ini ya dilakukan oleh 2 kelompok. Yang pertama, mereka adalah warasatul anbiya, para ulama, ahlul burhan, yang mereka bersanding dengan ahlu sultan, dengan penguasa dan pemimpin. Jadi kalau pemimpin dan orang-orang yang berilmunya bersatu, maka terbentuklah di situ jihad Islam. Jadi nggak bisa salah satunya, mesti dua-duanya berjalan. Ya, dan ini yang akan menguatkan Islam. Karena Islam itu kuat dengan apa? Di antaranya dengan jihad. Makanya orang-orang kafir itu berusaha untuk memadamkan semangat jihad yang ada pada kaum muslimin di negeri-negeri Islam itu. Ditakut-takuti gitu ya. Padahal kalau jihad itu ditegakkan dan kuat, orang-orang kafir pasti takut mereka. Dan jihad itu adalah tadi disyariatkan tujuannya agar orang-orang yang kafir itu masuk ke agama Islam. Kemudian yang berikutnya ya jihadul munafikin, ya, jihad melawan orang-orang munafikin. Ya, jihad melawan orang-orang munafikin ini ya bil hujjah wal burhan, bukan dengan pedang, ya bukan dengan senjata, akan tetapi bil hujjah wal burhan, dengan hujjah, dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Ya. Terlebih di sini orang-orang munafik yang nifaqan i'tiqadiyan, orang munafik yang nifaknya itu i'tiqad. Karena nifak itu ada 2, ada nifaqul i'tiqad, ada nifaqul amali. Nifaqul i'tiqad ini dia menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran dia dalam hatinya. Adapun nifaqul amali itu yang Nabi sebutkan, kalau bicara dia bohong dan seterusnya, itu nifaqul amali. Maka nifaq yang i'tiqad ini ya diperangi dengan apa? Dengan burhan, dengan hujjah, dijelaskan dengan ilmu, ya agar mereka mengikhlaskan amal hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jihadul mubtadi'in, jihad melawan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Ini zaman sekarang. Ya, bagaimana bentuknya? Dakwahi mereka kepada sunnah dan agar mereka meninggalkan bid'ah. Ya, kenapa? Karena bid'ah itu ada padanya keburukan. Dan al-mubtadi' dan orang yang senang dengan perbuatan bid'ah itu yuharibu sunnah. Jadi ini ciri khas orang yang mubtadi', pelaku bid'ah itu biasanya memerangi sunnah. Ya, itu identiknya seperti itu. Ya, memerangi apa? Sunnah. Ya, maka ya, yang seperti ini ya, orang yang disebutkan oleh para ulama, orang yang memerangi sunnah itu fasada qalbuhu wa amalu, hati dan amalnya itu rusak.
sunnah malah dimusuhi. Ada orang yang menghidupkan sunnah malah diapakan? Diperangi. Hati-hati, itu orangnya berjenggot. Hati-hati, itu kakinya, bukan kakinya ya, celananya maksudnya. Ya, bukan kakinya, ya kakinya ya dua. Itu kebanjiran. Padahal ini adalah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seperti ini kalau dia terbiasa, bahkan termasuk kategori mubtadi, yang dia terbalut dengan kebid'ahannya ini, kata beliau, fasada qalbuhu wa amaluhu, hatinya rusak dan amalnya rusak. Lihat aja amaliyah dia keseharian, ya, ternyata jauh dari petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman dengan ilmu ya kita ngasih tahu, ya, ajarkan kepadanya bahwa yang seperti ini gak Nabi contohkan, ya, gak ada contohnya, ya, justru yang diperintahkan seperti ini, dijelaskan, tapi dengan ilmu dan hikmah, ya, dengan ilmu dan cara dalam menyampaikan kita kepada dia, insyaallah ya, sambil kita doakan agar dapat hidayah. Karena kondisi sekarang ini orang yang menghidupkan sunnah justru malah sedikit. Ya, makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu datang dalam keadaan asing. Apa itu Islam? Asing mereka. Di Makkah itu asing. Apa agama Islam? Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah bagi orang-orang yang asing di waktu itu. Siapa orang asing itu? Man ahya sunnati inda fasadi ummati, yang menghidupkan sunnahku tatkala umatku rusak. Nah itu. Jadi orang yang menghidupkan sunnah dianggap apa? Asing sekarang. Sendiri, bukan beda sendiri, memang karena berusaha untuk menghidupkan sunnah Nabi tadi. Memang kondisinya berat. Makanya orang yang al-qabid ala sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah itu kal-qabid ala nar, kata Nabi, seperti megang bara api. Atau pegang apa namanya, kompor gas lah gitu ya, atau di atas tangannya kira-kira gimana? Itu megang sunnah seperti yang gak kuat, banyak yang berjatuhan. Ustaz, megang sunnah ini berat, ikuti kebanyakan manusia, ya, manusia belok kanan ikut kanan, manusia belok kiri ikut kiri, manusia masuk lubang ikutan masuk. Kondisi sekarang seperti itu, ya. Kenapa? Karena tadi ya tidak mau menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang di sini ya tidak berarti mencela mereka, enggak, ya, mengingatkan mereka, mengajak mereka agar kembali kepada petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ingin menjerumuskan, bukan, ingin ngajak kembali ke jalan yang benar, jalannya Nabi dan para sahabat. Itulah Islam yang benar, bukan Islam masing-masing kelompok, bukan, tapi Islam sebagaimana yang diamalkan dan didakwahkan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian juga jihad al-muhajirin bil ma'asi, ya, jihad melawan kepada, ya, orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat, ya, dengan dosa-dosa besar, ya, seperti apa? Kasyadibil khamr, seperti orang yang minum khamr, dia terang-terangan minum khamrnya, ya. Atau seperti orang yang makan riba, ya, makan riba, dia terang-terangan itu, dia pamerkan, ya. Atau akli amwalin nas, atau makan hartanya orang, ya. Maka yang seperti ini harus diingatkan, ya. Dan juga
juga termasuk di antaranya wal waqi'ina fi a'radin nas, dan juga orang-orang yang jatuh dalam merusak kehormatan orang, kal ghibah seperti ghibah, namimah, terang-terangan. Nah, ini butuh apa? Butuh diingatkan, dinasehati, ya, diingatkan bahwa yang seperti ini haram. Apalagi kalau sudah dia ngerasain orang gitu, apalagi kalau orangnya itu dia punya keutamaan dalam hal ilmu, rontok lagi kebaikan dia. Hati-hati, ya. Kemudian yang berikutnya kata beliau tabaqatul mukminin, orang-orang yang beriman juga butuh kepada jihad, ya, jihad kepada mereka. Artinya orang-orang mukmin secara umum itu kadang dia tertimpa dengan ghaflah, hal-hal yang melalaikan dia. Orang-orang mukmin umum, ya, bukan pelaku maksiat yang terang-terangan tadi, tapi mukmin yang dia gak terang-terangan melakukan dosa, tapi kadang salah. Maka yang seperti ini butuh diingatkan, ya, butuh dikembalikan kepada kebaikan, diingatkan dari keburukannya, bahwa yang seperti ini Pak, Bapak nih salah Pak, ya, diingatkan, karena mukmin itu pasti melakukan dosa. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan laula tusnibun, kalaulah kalian tidak pernah dosa, tidak melakukan dosa, la zahaballahu bikum, Allah akan binasakan kalian. Wala jaa biqaumin, dan Allah akan datangkan dengan suatu kaum yuznibun, mereka melakukan dosa, fayastaghfirun, kemudian mereka minta ampun, fayaghfirullahu lahum, Allah ampuni mereka. Jadi dosa ini pasti menimpa ke semua kita, ya, mungkin kita menganggapnya si fulan ini rajin, enggak, ya, kadang rajin mungkin di hadapan kita, termasuk kita semua enggak tahu. Tatkala enggak ada orang melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian yang berikutnya, tatkala Nabi ditanya tentang ayyur riqabi afdal, pahala yang besar yang bagaimana, ya, pada seorang budak itu tatkala dibebaskan, maka Nabi mengatakan, ya, aglaha samana, yang paling mahal harganya dan yang paling berharga bagi pemiliknya. Kenapa? Karena ya al-ajr, ya, pahala itu sesuai dengan kadar amal. Ya, apabila ternyata budaknya itu zata qimatin, berharga, dan dia bebaskan, maka pahalanya pun besar. Jadi gini, orang yang mengorbankan, ya, apa yang dia punya itu lebih besar, pahalanya pun besar. Jadi semakin yang antum keluarkan besar, pahalanya juga besar. Maka ini yang disebut dengan li'annal ajru ala qadril amal, pahala itu sesuai dengan kadar amal. Kalau amalnya biasa, pahalanya pun biasa. Kalau amal yang dia lakukan itu, ya, memang luar biasa, dia keluarkan banyak, pahalanya pun banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala itu wasi', maha luas untuk bisa memberikan apa yang dilakukan oleh, ya, hamba-hambanya. Kemudian, ya, ditanya lagi, ya Rasulullah, kalau nggak bisa dan nggak mampu untuk mengerjakan amal-amal tadi, contoh seperti, ya, nggak bisa bersedekah, nggak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang dengan mengeluarkan harta, maka kata Nabi, tu'inu tu'i'a, membantu orang yang kerja tadi, yang kekurangan dalam hal penghasilan. Autasna di akhraq, atau engkau, ya, juga membantu orang yang gak punya kerjaan sama sekali, kau bantu, ya, apalagi kau bikin keahlian dia bisa, maka itu termasuk di antara bentuk apa? Bentuk amal soleh. Bahkan yang seperti ini, ya, termasuk di antara amalan yang
Kemudian di pertanyaan terakhir, ya, tatkala ya, laki-laki ini mengatakan, kalau nggak bisa ya Rasulullah, ya, aku lemah untuk melakukan hal itu, sedekah pun nggak bisa, bantu orang pun nggak bisa, ya, lemah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tad'un nasa minasyarr, kau tinggalkan manusia dari perbuatan buruk, karena itu adalah sedekah yang kau sedekahkan untuk diri. Artinya, ya, jangan kau berbuat buruk kepada seorang pun, la bil qaul wa la bil fi'l, tidak dengan ucapan ataupun perbuatan. Artinya wajib engkau menghormati manusia, wa tabta'id, ya, dan kau menjauhi dari mengganggu mereka dan berbuat buruk kepada mereka. Kenapa? Fa innaka in fa'alta zalik faqad tasaddaqta ala nafsik, maka engkau telah bersedekah untuk diri. Dengan apa? Dengan menahan diri dari mengganggu manusia. Artinya kalau berbuat baik kepada orang tidak, maka ya jangan sampai berbuat jahat kepada mereka. Ya, kenapa? Karena ya, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk berbuat baik dan diperintahkan untuk meninggalkan yang buruk. Ini hadis yang ke-305, dan insya Allah hadis yang berikutnya ini padahal satu hadis lagi, tapi sudah masuk waktu isya, dan insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi